Sayap-sayap yang terkembang. Seri 2 Suramnya Bayang-Bayang. Audiobook, novel silat, cerita, S.H. Mintarja, episode 237. Risang yang harus menghadapi beberapa orang sekaligus, memang tidak dapat mengekang dirinya lagi. Pedangnya menyambar-nyambar dengan garang. Ujungnya beberapa kali telah menyentuh tubuh lawannya yang terlempar dari pertempuran. Ternyata kehadiran Risang telah mengacaukan perlawanan sekelompok prajurit dan pengawal Kademangan Jeruk Gede itu. Bahkan ketika para pengawal Tanah Perdikan kemudian menghentak mereka, maka kelompok itu pun telah pecah. Para prajurit dan pengawal itulah yang kemudian telah melarikan diri masuk ke dalam gelapnya kebun dan rumpun bambu. Dari para pengawal itu Risang mendapat petunjuk di mana ibunya bertempur melawan sekelompok prajurit dan pengawal. Sementara itu, keseimbangan pertempuran memang sudah berubah. Kelompok-kelompok kecil pengawal dari padukuhan-padukuhan yang agak jauh mulai berdatangan pula. Mereka memasuki regol yang sudah terbuka. Namun mereka langsung terlibat dalam pertempuran yang sengit. Di sekitar rumah kepala Tanah Perdikan Sembojan, para penyerang justru mulai terdesak. Sambi Wulung dan Jati Wulung bersama para pengawal yang mempertahankan rumah itu berhasil menghalau para prajurit, para pengawal Kademangan dan orang-orang upahan semakin menjauh. Dalam pada itu, Risang pun telah bergerak mendekati sebuah arena pertempuran yang sengit. Ia melihat sekelompok prajurit, pengawal Kademangan dan orang-orang upahan mengepung sekelompok kecil pengawal Tanah Perdikan. Namun kepungan itu selalu terguncang-guncang. Bahkan beberapa kali dinding kepungan itu menjadi retak. Namun kemudian berhasil menakup kembali. Risang menarik nafas dalam-dalam. Yang berada di dalam kepungan itu adalah ibunya dan beberapa orang pengawal yang menyertainya bertempur dengan lawan yang jumlahnya jauh lebih banyak. Dalam keadaan yang demikian, maka Nyi Wiradana memang tidak mempunyai pilihan lawan, kecuali mengeterapkan kemampuannya yang tertinggi. Meskipun masih dengan penalaran yang utuh, Nyi Wiradana memang terpaksa mengurangi jumlah lawan sebanyak-banyaknya. Tujuan Nyi Wiradana bukan membunuh mereka tanpa pertimbangan, tetapi Nyi Wiradana harus melindungi dirinya dan beberapa orang pengawal yang bertempur bersamanya. Jika dalam usahanya melumpuhkan lawan-lawannya itu terjadi kematian, maka ia memang tidak dapat berbuat lain. Namun kemampuan, tenaga dan dukungan wadak seseorang tentu mempunyai keterbatasan. Demikian juga Nyi Wiradana yang bertempur melawan jumlah yang terlalu banyak. Ketika Risang dari jarak yang tidak terlalu dekat melihat kesulitan yang dialami oleh ibunya dan para pengawal yang menyertainya, maka Risang menjadi berdebar-debar. Ibunya ternyata telah mulai memasuki tataran ilmu pamungkasnya, Janget Kinatelon. Risang menarik nafas dalam-dalam. Jika tidak terpaksa sekali, ibunya tentu tidak akan mengeterapkan ilmu puncaknya. Risang mulai membayangkan apa yang dilakukan oleh Sambi Wulung dan Jati Wulung. Jika keduanya juga sampai pada puncak ilmunya, maka korban akan berjatuhan. Banyak sekali. Mungkin korban yang jatuh itu adalah para prajurit Madiun. Mungkin para pengawal Kademangan tetangga, mungkin orang-orang upahan. Sejenak Risang sempat termangu-mangu. Namun kemudian seperti seorang yang terbangun dari sebuah mimpi buruk dan bahkan tersuruh ke dalam kenyataan yang sangat buruk pula, maka Risang pun berteriak, "Bertahanlah. Di sini aku, kepala Tanah Perdikan Sembojan." Suaranya yang menggelegar itu telah menarik perhatian orang-orang yang sedang bertempur itu. Sorak para prajurit atas kedatangan Risang memang telah didengar oleh ibunya. Namun kemudian Risang telah berada di hadapannya bersama dua orang pengawal. Nyi Wiradana tersenyum. Sebenarnya lah bahwa ia sudah menjadi cemas. Mungkin ia akan mengalami kesulitan. Tetapi justru karena ia harus mempergunakan ilmu puncaknya yang akan menebarkan kematian akan dapat membuatnya selalu dibayangi oleh kengerian. Meskipun ia mempunyai alasan yang sangat kuat untuk melakukannya. Kehadiran Risang telah dapat mengendalikan pengeterapan ilmu yang sangat dahsyat itu. Nyi Wiradana masih sempat sedikit menahan dirinya, sehingga ia tidak mengeterapkan kemampuan ilmu pamungkasnya sampai ke puncak. Dalam pada itu, maka Risang pun telah menarik perhatian para prajurit Madiun yang mengepung Nyi Wiradana. Senapati Madiun yang memimpin serangan ke padukuhan induk itu pun segera berusaha untuk langsung menghadapinya bersama beberapa orang prajuritnya yang terpilih. "Menyerahlah," geram senapati itu. Risang tertawa. Katanya, "Jika hanya sekedar untuk menyerah, aku tidak akan memasuki pertempuran ini. Aku akan merasa lebih aman berada di Tegal Jarak."
Kau tidak dapat mengingkari kenyataan. Padukuhan indukmu telah aku duduki. Rumahmu, banjar padukuhan ini dan semua bagian dari padukuhan induk ini telah aku kuasai. Maaf, bahwa kami terpaksa membantai orang-orangmu yang berusaha menduduki rumahku. Apakah mereka prajurit, pengawal kademangan atau orang-orang upahan yang garang, keras dan bahkan buas itu? Kami memang tidak dapat berbuat lain untuk mengusir mereka. Omong kosong, geram senapati itu. Terserah, apakah kau percaya atau tidak. Tetapi kematian yang tidak terhitung jumlahnya di padukuhan induk ini adalah tanggung jawabmu. Persetan dengan igauanmu, geram senapati itu. Lapun segera memberi isyarat kepada beberapa prajurit yang menyertainya. Tangkap orang ini hidup-hidup. Tetapi jika terpaksa senjata kalian menghunjam di dadanya, itu adalah karena salahnya sendiri. Aku sudah memberikan kesempatan untuk menyerah. Para prajurit itu pun mulai bergerak. Demikian pula senapati yang nampak garang itu. Namun risang pun telah bersiap pula. Sehingga sejenak kemudian, maka telah terjadi pertempuran yang mendebarkan. Namun pertempuran yang terjadi itu telah mengurangi tekanan para prajurit atas Nyi Wiradana dan beberapa orang pengawal karena sebagian dari mereka harus bergeser mengepung risang dan 2 orang pengawal yang menyertainya. Dalam pada itu, maka risang pun mulai merasakan tekanan yang berat dari para prajurit yang mengepungnya, termasuk senapatinya. Karena itu, maka risang pun selapis demi selapis harus meningkatkan ilmunya pula. Dalam keadaan yang memaksa, maka risang pun ternyata harus mulai merambah ilmu pamungkasnya, sebagaimana yang dimiliki oleh ibunya, Janget Kinatelon. Bahkan karena kemarahan dan keterpaksaan untuk melindungi dirinya, dibumbui oleh kemudaannya, maka risang pun menjadi lebih garang dari ibunya yang masih mencoba untuk bertindak atas dasar berbagai macam pertimbangan. Dengan demikian, maka senapati serta beberapa orang prajurit yang mengepungnya, justru mulai menjadi gelisah. Usaha mereka untuk melumpuhkan kepala tanah perdikan Sembojan itu ternyata tidak segera dapat berhasil, bahkan kepungan mereka semakin lama menjadi semakin longgar. Karena itu dalam keadaan yang sulit dimengerti oleh Senapati Madiun itu, senapati itu pun berteriak, mereka hanya bertiga. Kita harus segera menyelesaikannya. Para prajurit itu pun kemudian bertempur semakin garang. Mereka menyerang dari segala arah. Bahkan orang-orang baru telah berdatangan mengepung dan menyerang risang dengan para pengawal yang bertempur bersamanya. Semakin sulit keadaannya, maka risang pun semakin meningkatkan ilmunya. Tetapi prajurit Madiun itu seakan-akan justru semakin lama semakin bertambah-tambah. Justru karena itu, maka kemarahan risang pun menjadi semakin memuncak. Ditingkatkannya ilmu yang diwarisi dari kedua kakek dan seorang neneknya itu, sehingga dengan demikian maka senjata risang pun semakin sering mengoyak kulit lawan. Tetapi ternyata kulit risang sendiri telah tergores senjata. Keringatnya membuat luka itu menjadi pedih. Namun pertempuran justru menjadi semakin sengit. Dalam pada itu, beberapa orang pengawal yang telah memecahkan serangan terhadap rumah kepala tanah perdikan sempat menemukan risang yang sedang bertempur melawan sekelompok prajurit. Karena itu, maka mereka pun segera melibatkan diri ke dalam pertempuran itu. Justru karena itu, maka keseimbangan pertempuran pun menjadi terbalik. Bukan orang-orang Madiun yang mengepung risang, tetapi para prajurit Madiun itu justru mulai terdesak. Kepungannya telah pecah dan keseimbangan pertempuran menjadi semakin jelas. Senapati dari Madiun yang memimpin serangan itu mengumpat-umpat di dalam hati. Ternyata pasukan pengawal yang berada di padukuhan induk itu masih mampu bertahan beberapa lama. Bahkan kehadiran kepala tanah perdikan Sembojan telah membuat mereka menjadi semakin tegar. Dalam pada itu, maka pasukan tanah perdikan yang berada di tegal jarak yang berlari-lari menuju ke padukuhan induk telah menjadi semakin dekat. Meskipun sebagian dari mereka justru telah mulai merasa letih dan nafas mereka mulai memburu. Namun gejolak perasaan mereka telah membuat para pengawal itu seakan-akan mendapatkan kekuatan baru demikian mereka melihat padukuhan induk mereka. Seorang yang mendapat kepercayaan untuk memimpin para pengawal itu telah memerintahkan untuk tidak tergesa-gesa memasuki padukuhan induk. Mereka harus tahu suasana di dalam padukuhan itu, agar mereka tidak terjebak dalam kesulitan. Pemimpin pengawal itu pun kemudian telah memerintahkan 2 orang untuk mencari hubungan dengan para pengawal yang ada di dalam dinding padukuhan induk. Kedua orang itu terkejut ketika mereka melihat kenyataan
bahwa Banjar Padukuhan mereka telah diduduki oleh sekelompok prajurit Madiun, pengawal Kademangan sebelah dan orang-orang upahan dari para pedagang gelap. Namun mereka sedikit berlega hati karena rumah kepala Tanah Perdikan masih tetap dikuasai oleh para pengawal Tanah Perdikan. "Apakah Risang ada di dalam?" bertanya kedua penghubung itu. "Tidak, Risang turun ke medan pertempuran." Demikian pula Nyi Wiradana dan yang lain. Kedua penghubung itu segera mencari Risang di medan. Menurut penglihatan kedua pengawal itu, keadaan di Padukuhan Induk itu benar-benar tidak menentu. Masih belum dapat disebut siapakah yang berhasil mengalahkan lawannya. Beberapa kali keduanya harus bersembunyi, jika mereka bertemu dengan kelompok-kelompok prajurit Madiun. Namun mereka pun masih juga melihat, para pengawal yang tiba-tiba saja menyerang dari dalam kegelapan. Di beberapa bagian Padukuhan Induk itu, pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya. Di beberapa tempat, para pengawal masih saja mengalami kesulitan. Namun ketika keduanya melihat Risang yang bertempur bersama beberapa orang pengawal tidak jauh dari arena pertempuran yang melibatkan Nyi Wiradana, maka keduanya melihat bahwa para pengawal berhasil mendesak tawan lawan mereka. Namun kedua penghubung itu memperhitungkan kemungkinan lawan segera terjadi. Jika prajurit Madiun yang di Banjar itu mulai bergerak, serta para pemimpin prajurit Madiun, pengawal Kademangan dan orang-orang upahan itu berhasil menyatukan gerakan mereka, maka para pengawal Tanah Perdikan akan mengalami kesulitan. Demikianlah, maka kedua orang penghubung itu segera kembali memberikan laporan kepada pemimpinnya. "Awasi semua jalan keluar," perintah pemimpin pengawal itu, "sebagian di antara kita berada di depan pintu gerbang, yang lain di regol-regol butulan. Sebagian lagi akan memasuki Padukuhan Induk lewat pintu gerbang yang sudah terbuka itu." Demikianlah, para pengawal itu bergerak dengan cepat. Mereka segera terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan rencana pemimpin pengawal itu. Sejenak kemudian, maka 3 kelompok pengawal telah menebar mengelilingi Padukuhan Induk. Mereka mengawasi pintu gerbang dan regol-regol butulan utama yang memang sudah terbuka. Sebagian yang lain segera memasuki pintu gerbang yang telah terbuka. Untuk memberikan hentakan jiwani, maka pemimpin pengawal itu telah memerintahkan para pengawal untuk bersorak demikian mereka memasuki pintu gerbang utama. Sorak itu memang mengejutkan. Kedua belah pihak yang sedang bertempur itu telah digoncang oleh perasaan yang berlawanan. Para pengawal Tanah Perdikan merasa bahwa mereka akan segera menyelesaikan pertempuran, sementara mereka yang menyerang Padukuhan Induk itu menjadi cemas akan kegagalan yang sudah terbayang. Sebenarnya lah bahwa ketika para pengawal yang datang itu mulai menebar, keadaan para penyerang segera menjadi sulit. Mereka mulai terdesak di mana-mana. Apalagi mereka yang bertempur melawan Risang serta beberapa orang pengawal yang bertempur bersamanya. Juga yang bertempur melawan Nyi Wiradana, Sambi Wulung dan Jati Wulung. Para pengawal pun kemudian berusaha untuk menebar dan menyumbat semua jalan keluar. Bahkan pengawasan atas dinding Padukuhan Induk. Senapati Madiun yang memimpin serangan itu pun menjadi kehilangan harapan. Tidak banyak lagi yang dapat dilakukannya. Kedatangan pasukan pengawal dari Tegal Jarak yang menurut perhitungannya terlalu cepat itu, telah membuat semua rencananya berhamburan. Pasukan-pasukannya benar-benar telah bercerai-berai, sehingga sulit untuk dapat dihimpun dalam satu gerakan yang berarti. Apalagi para pengawal Kademangan-Kademangan di sekitar Tanah Perdikan yang masih belum berpengalaman itu, sedangkan orang-orang upahan para pedagang gelap lebih banyak bergerak menurut kehendak mereka masing-masing. Karena itu, maka senapati prajurit Madiun itu pun tiba-tiba saja telah memberikan satu isyarat sandi yang hanya dimengerti oleh para prajuritnya. Isyarat itu pun kemudian telah diteriakan oleh para prajurit Madiun. Sambung bersambung dari kelompok ke kelompok, dari seorang ke orang yang lawan. Para pengawal Tanah Perdikan Sembojan juga tidak tahu maksud isyarat itu. Mereka hanya dapat menduga bahwa sesuatu akan dilakukan oleh para prajurit Madiun. Dan yang paling mungkin dilakukan pada keadaan seperti itu adalah melarikan diri. Ternyata dugaan itu tepat. Demikian isyarat itu tersebar, maka para prajurit Madiun benar-benar berusaha untuk meninggalkan medan. Dengan kemampuan seorang prajurit, maka mereka berusaha lepas dari arena pertempuran. Sementara itu para pengawal Kademangan Jeruk Gede tidak segera mampu menyesuaikan diri. Meskipun mereka mengetahui maksud isyarat sandi itu, namun mereka tidak mempunyai ketangkasan yang cukup untuk melakukannya. Karena itu, merekalah yang justru terjerat dalam tangan para pengawal Tanah Perdikan Sembojan.
Sementara itu orang-orang upahan yang bergabung dengan mereka, sama sekali tidak mau tahu apa yang terjadi dengan orang lawan. Yang penting bagi mereka adalah keselamatan mereka sendiri. Demikianlah, untuk beberapa saat telah terjadi saling memburu. Para pengawal yang telah menyumbat segala pintu gerbang dan butulan pun telah berusaha untuk menangkap mereka yang melarikan diri. Tetapi prajurit Madiun yang memiliki perhitungan yang lebih baik dari para pengawal Kademangan Jeruk Gede dan sekitarnya telah berusaha melarikan diri dengan meloncati dinding padukuhan induk. Meskipun demikian, sebagian dari para prajurit Madiun itu memang dapat ditangkap. Namun sebagian yang lawan berhasil melarikan diri. Nyi Wiradana yang kemudian menemui Risang telah menasehatkan agar ia mengumpulkan orang-orangnya. Tidak ada gunanya mengejar mereka yang melarikan diri. Tetapi yang tertangkap jangan sampai melepaskan diri. Terutama para prajurit Madiun. Berkata Nyi Wiradana, Risang pun kemudian telah memerintahkan untuk memukul kentongan, memanggil para pengawal tanah perdikan untuk berkumpul. Demikianlah, maka langit pun menjadi semburat. Sementara para pengawal berkumpul di halaman rumah kepala tanah perdikan Sembojan, maka beberapa kelompok diantaranya berusaha untuk menemukan kawan-kawan mereka yang terluka atau gugur di pertempuran. Sedangkan yang lain mengurusi para tawanan. Dalam pada itu, Ki Demang Jeruk Gede sama sekali tidak dapat menolak, ketika tiba-tiba saja Gandar telah menodongkan pedang di dadanya. Seperti yang diduga, maka Ki Demang tetap saja berada di rumahnya. Ia tidak ikut dalam pasukan yang menyusup ke padukuhan induk tanah perdikan. Gandar dengan para pengawal yang mendapat tugas mengambil Ki Demang telah berhasil membungkam para petugas yang berjaga-jaga di rumah Ki Demang. Mereka agaknya memang lengah, karena mereka sama sekali tidak menduga bahwa beberapa orang tanah perdikan Sembojan akan datang mengambil Ki Demang. Sedangkan sebagian terbesar dari para pengawal Kademangan telah ikut menyusup ke padukuhan induk tanah perdikan. "Bukankah kau orang tanah perdikan Sembojan?" bertanya Ki Demang dengan suara bergetar. "Ya," jawab Gandar, "bukankah kita sudah saling mengenal? Apa maksudmu datang kemari dan sekaligus mengancam aku dengan senjatamu?" "Ikut aku," geram Gandar. "Kemana?" bertanya Ki Demang. "Ke tanah perdikan Sembojan. Risang menunggumu, semula kau ditunggu di Tegal Jarak." Namun kemudian Risang terpaksa pergi ke padukuhan induk, karena tanah perdikan Sembojan mendapat serangan beberapa orang tamu. Ki Demang tidak dapat menolak. Ia tahu bahwa Risang telah pergi ke padukuhan induk karena padukuhan induk itu mendapat serangan. Dengan nada tinggi, Ki Demang itu berkata, "Tetapi yang akan menerima aku di padukuhan induk tanah perdikanmu tentu bukan Risang Bagi, tetapi senapati prajurit Madiun yang ada di Jeruk Gede ini. Mungkin, tetapi tidak apa, siapapun yang ada di sana, akan dapat aku hubungi." Ki Demang memang tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ketika ia dibawa keluar dari rumahnya, maka ia melihat beberapa orang pengawalnya terbujur lintang di halaman. "Mereka tidak mati," berkata Gandar, "mereka hanya pingsan. Karena itu, marilah, kita cepat-cepat pergi sebelum mereka menjadi sadar. Jika mereka sadar, maka kalian tidak akan pernah keluar dari halaman rumahku. Bukan begitu, jika mereka sadar, dan berusaha mencegah aku, maka mereka semua akan terbunuh. Bukankah hal itu akan sangat menyedihkan? Beberapa orang mati karena ingin menyelamatkan seseorang?" Ki Demang tidak menjawab, tetapi ia mengerti ancaman itu, karena para pengawalnya tentu tidak akan dapat melawan orang-orang tanah perdikan yang dikirim untuk mengambilnya itu. Bahkan seandainya mereka sempat membunyikan kentongan, maka para pengawal Kademangan itu tidak akan dapat berbuat apa-apa, jika orang-orang tanah perdikan itu mengancamnya. Dengan demikian, maka Ki Demang itu pun tidak dapat mengelak lagi. Betapapun jantungnya berdenyut semakin cepat. Satu-satunya harapannya adalah bahwa Risang atau keluarganya ada yang dapat ditangkap oleh para prajurit Madiun, sehingga kemungkinan untuk mengadakan tukar-menukar tawanan dapat terjadi. Tetapi Ki Demang itu menjadi sangat kecewa. Ternyata bahwa serangan prajurit Madiun yang disertai para pengawal beberapa Kademangan dan orang-orang upahan para pedagang gelap itu tidak berhasil. Bahkan beberapa orang di antara mereka telah ditawan. Jantung Ki Demang Jeruk Gede menjadi semakin berdebaran ketika kepadanya ditunjukkan korban pertempuran yang terjadi semalam. "Katakan kepadaku, siapakah yang bertanggung jawab?" bertanya Risang dengan suara yang bergetar. "Mereka telah gugur."
yang lain luka parah dan bahkan ada yang menjadi cacat. Semuanya ini karena ketamakan kalian yang terbius oleh perdagangan gelap. Kalian telah menginginkan untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa segan mengorbankan sekian banyak orang yang sebagian terbesar adalah anak-anak muda. Mereka adalah anak-anak muda Tanah Perdikan Sembojan. Anak-anak muda Kademangan Jeruk Gede. Anak-anak muda Kademangan Jati Arang dan Kademangan yang lain. Anak-anak muda yang sebenarnya akan dapat menjadi harapan di masa mendatang. Ki Demang Jeruk Gede hanya dapat menundukkan kepalanya saja. Sementara itu Risang berkata, atas nama Kanjeng Adipati Pajang berdasarkan surat kekancingan yang diberikan kepadaku, yang memuat wewenang untuk mengambil langkah-langkah tertentu, maka aku telah menahan Ki Demang sebagaimana Ki Demang Jati Arang. Ki Demang menjadi pucat. Ia sadar bahwa ia benar-benar telah berhadapan dengan paugeran yang berlaku di Pajang. Sedangkan tuduhan yang dapat ditimpakan kepadanya adalah melakukan pemberontakan. Demikianlah, maka Tanah Perdikan Sembojan telah menawan 2 orang Demang, dan beberapa orang prajurit Madiun serta orang-orang upahan dari para pedagang gelap. Sementara itu, para pengawal Kademangan yang tertawan telah dikembalikan ke Kademangan mereka masing-masing. Dalam pada itu, untuk memulihkan ketenangan di padukuhan induk Tanah Perdikan Sembojan itu telah diperlukan beberapa hari, sehingga kehidupan menjadi wajar kembali. Sementara itu, Risang telah memutuskan untuk pergi ke Pajang, memberikan laporan tentang peristiwa terakhir yang terjadi di Tanah Perdikan Sembojan. Apakah kau akan membawa kedua orang Demang itu ke Pajang? Bertanya Nyi Wiradana. Belum sekarang, Ibu, jawab Risang, aku akan memberikan laporan lebih dahulu. Kemudian menunggu perintah dari Pajang, apa yang harus aku lakukan atas para tawanan itu? Jika Pajang memerintahkan menangkap beberapa orang Demang yang lain, maka aku akan segera melakukannya pula. Mungkin mereka harus dibawa dan dihadapkan kepada para pemimpin Pajang. Tetapi mungkin justru 1-2 orang senapati dari Pajang akan datang ke Tanah Perdikan ini untuk mengambil sikap terhadap para tawanan itu. Nyi Wiradana mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, setelah keadaan benar-benar menjadi tenang, serta para prajurit Madiun yang lepas dari tangan kita sudah pasti tidak akan mengganggu lagi, maka kau dapat pergi ke Pajang bersama pamanmu, Sambiwulung dan Jatiwulung. Demikianlah Risang menunggu 3 hari lagi. Ternyata petugas sandinya tidak menemukan tanda-tanda bahwa para prajurit Madiun yang tersisa masih akan melakukan serangan. Kademangan Jati Arang dan Kademangan Jeruk Gede benar-benar telah kehilangan kekuatan untuk dapat melakukan sesuatu. Apalagi berusaha membebaskan kedua orang pemimpin mereka yang tertawan di Tanah Perdikan Sembojan, sementara para prajurit Madiun telah hilang dari Kademangan mereka. Dengan demikian, maka seperti yang direncanakan, maka Risang pun telah bersiap-siap pergi ke Pajang untuk melaporkan hasil dari tugas yang dibebankan kepadanya. Selebihnya, maka ada sesuatu yang lain yang telah mendorong Risang untuk pergi ke Pajang. Ia ingin membuktikan kemampuannya kepada Ki Rangga Dipayuda. Mungkin satu kebanggaan akan menyentuh hatinya. Sementara itu Risang akan mendapat kesempatan pula untuk bertemu dengan Riris. Pada hari yang telah ditentukan, maka Risang telah minta diri kepada ibunya. Ia akan pergi ke Pajang bersama Sambiwulung dan Jatiwulung. Sementara itu ia telah memerintahkan Candar untuk berjaga-jaga dengan sebaik-baiknya di Tanah Perdikan. Sergapan para prajurit Madiun yang menyertakan para pengawal beberapa kademangan ke padukuhan induk Tanah Perdikan merupakan satu pengalaman yang sangat pahit, berkata Risang kepada Gandar. Peristiwa itu menunjukkan betapapun kita mempersiapkan diri menghadapi bahaya, namun ternyata bahwa pada suatu saat kita dapat menjadi lengah. Satu pelajaran yang sangat berharga, Risang, berkata ibunya, dengan peristiwa itu, maka kita telah diperingatkan bahwa kita memiliki 1000 kelemahan betapapun kita merasa kuat. Yang Maha Agung telah menunjukkan kepada kita, agar kita tidak merasa bahwa kita telah mampu berbuat segala-galanya. Risang mengangguk-angguk sambil berdesis, ya, Ibu. Nah, kau landasi sikapmu dengan kesadaran tentang kekurangan yang ada di dalam diri kita, pesan ibunya pula. Dalam pada itu, maka sejenak kemudian Risang, Sambiwulung dan Jatiwulung telah memacu kudanya menuju ke Pajang. Satu perjalanan yang memang agak panjang. Di Pajang, bertiga mereka akan langsung menemui Kasada yang kemudian akan mempertemukan mereka dengan Ki Rangga Dipayuda dan selanjutnya menghadap Ki Tumenggung Jayayuda. Mungkin kita akan langsung dipanggil untuk menghadap Kanjeng Adipati, berkata Sambiwulung. Ah, tentu Ki Tumenggung Jayayuda yang akan menyampaikannya kepada Kanjeng Adipati di Pajang, jawab Risang.
Demikianlah, maka kuda mereka pun berpacu semakin cepat. Matahari yang memanjat semakin tinggi, terasa semakin menggatalkan kulit. Apalagi setelah punggung mereka mulai basah oleh keringat. Betapapun keinginan Risang untuk segera sampai di Pajang, namun kuda-kuda mereka harus beristirahat di perjalanan. Ketika kemudian bertiga mereka memasuki kota Pajang, maka Risang pun menarik nafas dalam-dalam. Perjalanan mereka yang panjang telah mereka lalui, betapapun tubuh mereka merasa letih. Kuda-kuda mereka pun nampak letih pula. Meskipun mereka telah berhenti dan beristirahat di perjalanan, namun kuda-kuda itu nampaknya masih juga merasa haus. Karena itu, maka ketika mereka sempat berhenti, mereka memberi kesempatan kepada kuda-kuda mereka untuk minum. Kedatangan mereka di barak prajurit Pajang yang dipimpin oleh Ki Tumenggung Jayayuda itu di malam hari disambut oleh beberapa orang prajurit yang memang sudah mengenai Risang dan kedua orang yang bersamanya itu dengan baik. Mereka telah diajak ke barak yang dipergunakan khusus oleh Kasada dan prajurit-prajuritnya. Tetapi Risang tidak segera melihat Kasada di antara mereka. Karena itu, kepada salah seorang pemimpin kelompok yang telah dikenainya dengan baik, maka Risang pun bertanya, apakah Kasada tidak ada di barak? Pemimpin kelompok itu tersenyum. Katanya, ia mendapat izin 2 hari untuk tidak datang ke barak. Risang mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya pula, apakah kami dapat menghadap Kirangga di Payuda? Pemimpin kelompok itu masih saja tersenyum. Jawabnya kemudian, Kirangga juga tidak ada di barak. Ini, seperti Ki Lurah Kasada, maka Kirangga juga mendapat kesempatan untuk tidak datang 2 hari. Wajah Risang berkerut. Hampir di luar sadarnya ia bertanya, apakah ada hubungannya antara izin bagi Ki Lurah Kasada dan izin bagi Kirangga di Payuda? Ya, jawab prajurit itu, persoalannya berkaitan antara keduanya. Jantung Risang menjadi berdebar-debar. Sejenak ia ragu-ragu untuk bertanya, apakah keperluan Kasada dan Kirangga di Payuda yang berkaitan itu? Namun kemudian jantungnya seakan-akan mendesaknya untuk bertanya lebih jauh, apa mereka mempunyai keperluan khusus? Ya, jawab pemimpin kelompok itu. Hari ini Ki Lurah Kasada dengan resmi melamar anak gadis Kirangga di Payuda. Gurunya mewakili orang tua Ki Lurah datang ke rumah Kirangga. Meskipun mungkin hari-hari perkawinan Ki Lurah dengan anak Kirangga itu masih akan dibicarakan dan disesuaikan dengan keadaan yang nampaknya menjadi semakin panas ini. Jawaban itu rasa-rasanya seperti segumpal bara dihempaskan ke wajah Risang. Jantungnya pun terasa berdentangan dan darahnya seakan-akan mendidih di dalam tubuhnya. Sejenak Risang justru dia mematung. Sementara Sambi Wulung dan Jati Wulung pun menjadi berdebar-debar pula. Kedua orang tua itu mengerti, gejolak perasaan Risang mendengar keterangan itu. Dengan susah payah Risang masih berusaha untuk menahan diri di hadapan prajurit itu. Namun tiba-tiba saja ia berkata, baiklah, jika demikian, kami mohon diri. Pemimpin kelompok itu termangu-mangu sejenak. Kemudian katanya, duduklah lebih dahulu. Kau baru saja menempuh perjalanan jauh. Kau akan dapat bertemu langsung dengan Ki Tumenggung Jayayuda jika persoalan yang kau bawa memang penting. Terima kasih, jawab Risang, aku akan datang pada kesempatan lain. Sambi Wulung mencoba untuk meredam sikap Risang itu. Katanya, Ger, kita akan menunggu sampai esok. Jika kita dapat bertemu dengan Ki Tumenggung, maka persoalan yang kita bawa kemari akan dapat ditanggapi. Kita akan segera dapat menentukan sikap di tanah perdikan. Risang sama sekali tidak menjawab. Kepada pemimpin kelompok itu ia berkata, kami mohon pamit. Ger, desis Jati Wulung. Risang sama sekali tidak mendengarkannya lagi. Dengan tergesa-gesa ia melangkah ke tempat kudanya ditambatkannya. Pemimpin kelompok itu mengikutinya dengan berlari-lari kecil. Ia tidak mengerti, kenapa Risang tiba-tiba saja ingin kembali. Ketika Risang sudah menggapai kendali kudanya, maka pemimpin kelompok itu bertanya, apakah kau akan pergi ke rumah Kirangga di Payuda? Ya, jawab Risang tanpa berpikir sama sekali. Oh, pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk, kau akan diterima dengan baik. Risang tidak menghiraukannya lagi. Dituntunnya kudanya dengan langkah-langkah panjang menuju ke regol barak. Prajurit yang bertugas di regol yang sudah mengenainya pula bertanya, kau akan pergi kemana? Aku minta diri, jawab Risang tanpa berpaling.
Demikian Risang berada di luar regol, maka ia pun segera meloncat ke punggung kudanya dan berpacu meninggalkan barat itu. Sambiwulung dan Jatiwulung harus berpacu pula menyusul Risang yang menyusuri jalan-jalan kota Pajang. Untunglah bahwa malam menjadi semakin dalam, sehingga jalan-jalan kota pun menjadi sepi. Tetapi bahwa bertiga mereka berpacu di malam hari, justru telah menarik perhatian. Ger, Sambiwulung yang melarikan kudanya di sampingnya berkata, "Kita berada di kota Pajang. Kota yang sedang bergejolak dan bersiap untuk perang. Apapun yang terjadi dengan diri kita, maka sebaiknya kita mengingat akan hal itu." Ternyata bahwa Risang masih mampu mempergunakan nalarnya. Karena itu, maka ia memperlambat lari kudanya. Meskipun demikian, wajah Risang masih nampak gelap segelap itu. Ketika mereka mendekati pintu gerbang kota, Risang masih menyadari kehadirannya di satu kota yang sedang bersiap-siap untuk perang. Karena itu, maka ia tidak lagi berpacu dengan kecepatan yang tinggi. Tetapi dengan kecepatan yang wajar Risang melintasi pintu gerbang kota sehingga tidak menarik perhatian para prajurit yang bertugas. Namun demikian mereka sampai di luar pintu gerbang kota, Risang sudah siap untuk berpacu lagi. Namun Sambiwulung dan Jatiwulung dengan cepat mendekatinya dari kedua sisi, sehingga Risang seakan-akan telah dijepitnya di tengah. "Ger," berkata Sambiwulung, "aku mengerti gejolak perasaanmu. Meskipun demikian, aku minta, kau menghadap lebih dahulu kepada Ki Tumenggung Jayayuda untuk menyampaikan laporan tentang keadaan tanah perdikan Sembojan." "Tidak, buat apa aku harus menghadap orang-orang Pajang yang tidak mengenai terima kasih?" jawab Risang. "Persoalan yang terjadi, bukan persoalan tanah perdikan Sembojan dengan Pajang. Tetapi persoalan antara pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan Pajang, itu pun mungkin sekedar salah paham yang masih dapat ditelusuri sehingga dicari jalan keluarnya. Paman tidak usah mencari-cari. Aku tahu pasti apa yang terjadi. Bukan sekedar salah paham, tetapi justru satu penghinaan oleh orang-orang Pajang. Bukan atas aku, Risang secara pribadi, tetapi tentu atas tanah perdikan Sembojan," jawab Risang. "Bagaimana Angger dapat berkata seperti itu?" jawab Jatiwulung. "Selama ini Pajang memberikan kepercayaan yang tinggi kepada tanah perdikan Sembojan. Bukankah wewenang yang belum lama ini diberikan kepada Angger membuktikan bahwa Pajang mempercayai Angger Risang sebagai kepala tanah perdikan Sembojan? Tetapi itu bukan kepercayaan yang sungguh-sungguh. Pajang sekedar memperalat dan memanfaatkan tanah perdikan Sembojan untuk kepentingannya, untuk menegakkan wibawanya." "Ger," suara Sambiwulung merendah, "meskipun kuda mereka masih tetap berlari di gelapnya malam, sebaiknya kita berhenti sejenak. Kuda-kuda ini tentu lelah, sementara itu kita dapat berbincang dengan lebih baik." "Tidak, aku akan kembali ke tanah perdikanku. Sembojan dapat berdiri tegak tanpa Pajang." "Ger," Jatiwulung masih juga berusaha menenangkan Risang, "jika Angger bersikap keras, maka salah paham ini akan menjadi semakin sulit untuk dipertautkan. Karena itu, kita memang harus membicarakannya dengan baik. Kalau Paman ingin berbicara, berbicaralah. Dengan siapa, kapan dan di mana, aku tidak peduli. Aku akan pulang." Risang tidak memberi kesempatan Sambiwulung dan Jatiwulung untuk berbicara. Risang pun segera menghentakkan kudanya untuk berlari semakin cepat. Sambiwulung dan Jatiwulung tidak dapat mencegahnya lagi. Yang dapat mereka lakukan adalah mengikuti saja derap kaki kuda Risang yang berpacu seperti dikejar hantu. Namun bagaimanapun juga, tenaga kuda yang berpacu itu terbatas. Semakin lama, kuda-kuda itu menjadi semakin letih, sehingga derap kakinya pun menjadi semakin lamban. Risang tidak dapat mengingkari kenyataan itu. Ternyata ia pun masih mempunyai perasaan iba atas kudanya yang tidak lagi dapat berlari lebih cepat karena letih, haus dan lapar. Karena itu, maka Risang pun terpaksa berhenti di tengah-tengah bulak. Dibiarkannya kudanya minum air jernih yang mengalir di parit di pinggir jalan. Kemudian dibiarkannya pula kudanya makan rerumputan segar yang tumbuh di tanggul parit itu. Sambil menunggu kudanya minum dan makan, Sambiwulung dan Jatiwulung duduk di sebelah Risang yang merenung. Tetapi tidak banyak yang dapat mereka katakan. Risang yang merenung memandang ke kejauhan itu seakan-akan tidak mendengar lagi kata-kata kedua orang yang menyertainya itu. Demikianlah, maka malam itu bertiga mereka meneruskan perjalanan. Mereka tidak berniat untuk berhenti dan apalagi bermalam dimanapun juga.
Risang ingin segera sampai ke tanah perdikan Sembojan. Sambiwulung dan Jatiwulung yang menyertainya menjadi sangat cemas. Dalam kekacauan penalaran, Risang akan dapat mengambil langkah-langkah yang tidak menguntungkan tanah perdikan Sembojan. Lewat tengah hari, maka Risang telah memasuki pedukuhan induk tanah perdikan Sembojan. Sikapnya sangat mengejutkan ibunya. Demikian Risang turun dari kuda di halaman rumahnya, maka dilepaskannya saja kudanya yang sangat letih di halaman, sehingga Jatiwulung harus menyerahkannya kepada seseorang yang kemudian juga menerima kudanya dan kuda Sambiwulung. Sementara itu, Risang segera naik ke pendapa. "Risang," desis ibunya, "bukankah kau tidak apa-apa?" "Tidak, aku tidak apa-apa." "Kenapa? Tetapi sikapmu mengejutkan aku, Risang," berkata ibunya kemudian. "Ibu," berkata Risang kemudian, "silahkan duduk. Aku minta Paman Sambiwulung, Paman Jatiwulung dan Gandar untuk ikut mendengarkan penjelasanku." "Kau letih, Ger," berkata ibunya, "beristirahatlah dahulu. Nanti sore kita dapat berbicara panjang setelah kau menjadi semakin segar." "Tidak, Ibu," jawab Risang, "aku akan berbicara sekarang." Ibunya yang menyadari bahwa sesuatu sedang bergejolak di jantung anaknya tidak dapat menolak. Lapun kemudian duduk di peringgitan bersama Sambiwulung, Jatiwulung dan Gandar. "Ibu," berkata Risang kemudian, "ternyata sia-sia sajalah pengabdianku kepada Pajang selama ini. Apa saja yang telah aku kerjakan bagi Pajang, namun akhirnya aku dihempaskan seperti sampah." "Apa yang telah terjadi?" bertanya ibunya. "Ibu tidak perlu mengetahui lebih banyak dari keteranganku itu. Sekarang aku telah mengambil keputusan bahwa tidak ada lagi gunanya aku mengabdi kepada Pajang. Apa yang aku lakukan dengan mempertaruhkan nyawaku di Madiun pada pengabdianku yang terakhir, sama sekali tidak berarti. Karena itu, maka aku juga merasa berhak atas harta benda berharga yang telah aku selamatkan itu." Nyi Wiradana menjadi tegang melihat sikap Risang itu. Sementara itu Risang pun berkata selanjutnya, "Aku, Paman Sambiwulung dan Paman Jatiwulung mengetahui dengan pasti, di mana harta benda berharga itu disimpan. Nger, apa yang telah terjadi? Katakan, aku ibumu," desis Nyi Wiradana yang menjadi sangat cemas. "Tidak ada apa-apa, tetapi kenyataan sikap Pajang yang sangat menyakitkan hati itu harus aku tanggapi. Aku pun tidak lagi bersedia diperalat oleh Pajang untuk menegakkan wibawanya di sekitar tanah perdikan ini. Bahkan di atas tanah perdikan ini." Nyi Wiradana memandang Sambiwulung dan Jatiwulung berganti-ganti. Dengan ragu Nyi Wiradana itu bertanya, "Katakan kepadaku, apa yang telah dialami oleh anakku?" "Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa," Risang hampir berteriak. Sikap itu pun sangat mengejutkan Nyi Wiradana. Anaknya tidak pernah membentaknya. Namun tiba-tiba saja anak itu berteriak dengan tatapan mata yang bagaikan menyala. Dengan sikap seorang ibu Nyi Wiradana masih bertanya, "Risang, tentu ada sesuatu yang terjadi. Kenapa kau Nger? Jika kau masih menganggap aku sebagai ibumu, maka kau tentu akan bersedia berbagi rasa. Aku mengenalmu dengan baik sejak kau lahir dari rahim ibumu ini. Karena itu, maka ibu pun menangkap dengan pasti pula sekarang ini, bahwa sesuatu telah terjadi atas dirimu." "Sudah aku katakan, tidak ada apa-apa," teriak Risang. Namun kemudian dipandanginya Sambiwulung dan Jatiwulung dengan tajamnya. Katanya, "Paman berdua, bersiaplah. Kita akan pergi ke Madiun. Kita akan mengambil harta benda yang sangat berharga itu untuk membangun tanah perdikan ini. Aku tidak peduli lagi dengan Pajang. Persetan pula dengan Kasada, Ki Rangga Dipayuda dan bahkan Adipati Pajang. Sekarang baru aku tahu betapa bodohnya aku menghalangi perdagangan orang-orang itu dengan Madiun." "Risang, Risang," desis Nyi Wiradana. Nyi Wiradana adalah seorang perempuan yang berhati baja, yang telah ditempa oleh berbagai macam pahit getirnya kehidupan dan pengalamannya selama ia memangku jabatan kepala tanah perdikan. Namun melihat keadaan Risang, hatinya benar-benar menjadi bingung. Dalam pada itu, maka Risang pun berkata, "Paman, aku ulangi perintahku. Bersiaplah. Setiap saat kita akan berangkat ke Madiun setelah aku selesaikan tugasku di sini. Aku harus melepaskan para demang dan semua tawanan yang ada di tanah perdikan ini." Nyi Wiradana tidak menyahut, betapapun hatinya bergejolak,
namun ia berusaha menahan diri. Ia sadar bahwa jantung Risang sedang terbakar. Nyi Wiradana berharap bahwa panas di dada Risang itu akan mereda. Sejenak kemudian Risang pun segera bangkit dari tempat duduknya. Tanpa mengucapkan sesuatu, Risang itu pun melangkah masuk ke ruang dalam, langsung ke dalam biliknya. Dijatuhkannya badannya di atas pembaringannya. Risang mulai merasa letih, badannya maupun jiwanya, tetapi justru di atas pembaringannya itu Risang berangan-angan. Ketika Nyi Wiradana akan menyusul anaknya, maka Sambi Wulung pun berdesis, "Nyi." Nyi Wiradana mengurungkan niatnya menemui Risang. Tetapi ia kembali duduk bersama Sambi Wulung dan Jati Wulung. Dengan sorot mata yang memancarkan kecemasannya, Nyi Wiradana berdesis, "Apa yang terjadi?" Sambi Wulung menarik napas panjang. Namun kemudian ia pun menceritakan apa yang telah terjadi atas Risang. Bahwa Risang tidak berhasil menemui Kasada dan Kirangga di Payuda, justru karena Kasada sedang melamar anak Kirangga. Wajah Nyi Wiradana pun menegang. Jantungnya terasa berdegup semakin keras. Perasaan kecewa Risang pun telah menjalar pula di dadanya. Tetapi Nyi Wiradana tidak mengalami tamparan itu langsung di wajahnya sebagaimana Risang. Karena itu, maka Nyi Wiradana masih sempat membuat pertimbangan-pertimbangan di dalam dirinya, sehingga ia tidak kehilangan kendali dirinya sebagaimana Risang sendiri. Sebenarnya lah bahwa Nyi Wiradana sendiri berharap bahwa gadis yang pernah berada di Tanah Perdikan justru berperan saat Risang diwisuda sebagai kepala Tanah Perdikan itu akan datang kembali ke Tanah Perdikan. Nyi Wiradana itu dapat merasakan getar perasaan anaknya terhadap gadis itu. Bahkan Nyi Wiradana mengira bahwa gadis itu pun mempunyai perhatian khusus terhadap anaknya. Namun tiba-tiba Nyi Wiradana harus menyaksikan satu kenyataan yang lain. Anaknya terlempar dari mimpinya tentang masa depannya. "Anak Warsi itu," desis Nyi Wiradana di dalam hatinya. Tiba-tiba kenangan pahit telah menjalar di angan-angannya. Warsi pada suatu saat pernah datang untuk merebut suaminya. Bahkan sampai saat terakhir dari hidup suaminya, ia tidak mendapatkan kebahagiaannya kembali. Dan kini, anak Warsi itu telah merebut mimpi indah anaknya laki-laki satu-satunya itu. Hampir saja jantung Nyi Wiradana itu ikut terbakar. Namun hatinya yang sudah mengendap mampu meredamnya. Meskipun demikian, gejolak perasaannya itu dapat dibaca oleh Sambi Wulung dan Jati Wulung lewat sorot matanya. "Apa yang dapat aku lakukan untuk menenangkan Risang?" desis Nyi Wiradana dengan suara yang Sambi Wulung menarik napas dalam-dalam. Katanya, Risang memang dapat mengambil langkah-langkah yang membahayakan hubungan antara Tanah Perdikan ini dengan Pajang, Nyi. Sambi Wulung berhenti sejenak sambil mengusap keringatnya. Baru kemudian ia melanjutkan, "Tetapi agaknya memang diperlukan waktu untuk menyejukkan hatinya yang terbakar." Nyi Wiradana mengangguk-angguk. Penalarannya masih tetap utuh mengendalikan gejolak perasaannya. Katanya, "Tetapi jika Risang benar-benar mengambil langkah-langkah sebagaimana dikatakannya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membujuknya. Angger Risang harus dapat membedakan sikap Kasada dan Kirangga di Payuda dengan sikap Pajang kepada Tanah Perdikan ini," berkata Sambi Wulung. Nyi Wiradana mengangguk-angguk. Sementara Jati Wulung berkata, "Mungkin kita memerlukan waktu. Tetapi jika Risang sendiri mengambil sikap dengan tergesa-gesa. Misalnya sebagaimana dikatakannya akan mengajak paman berdua ke Madiun untuk mengambil benda-benda berharga itu? Atau melepaskan para demang dan para tawanan?" Sambi Wulung dan Jati Wulung saling berpandangan sejenak. Kemudian mereka pun memandang Gandar yang masih saja berdiam diri. Namun agaknya ada sesuatu yang memang ingin dikatakannya meskipun nampak agak ragu. Nyi Wiradana yang melihat sikap Gandar itu bertanya, "Bagaimana pendapatmu Gandar?" Gandar termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Kasihan anak itu. Risang tidak menduga bahwa ia akan kehilangan harapan justru pada saat-saat ia sudah mempertaruhkan segala-galanya bagi Pajang. Tetapi bukankah persoalannya tidak ada hubungannya dengan kebijaksanaan Pajang?" "Benar, Nyi, tetapi aku mencoba menempatkan diriku sebagaimana terjadi pada Risang," berkata Gandar, "meskipun aku belum pernah menggenggam harapan sebagaimana Risang. Tetapi aku dapat mengerti betapa kacaunya hati anak itu. Meskipun demikian, seharusnya Risang tidak mengacaukan hubungan dengan Kasada, Kirangga di Payuda dengan Pajang.
Hati yang bening segera dapat melihat perbedaan itu. Tetapi hati yang kacau sebagaimana Risang, maka sulit untuk dapat melihat batas yang jelas antara Kasada, Kirangga Dipayuda dan Pajang. Yang Risang ingat adalah, bahwa jalurnya untuk berhubungan dengan Pajang, terutama melalui Kasada, Kirangga Dipayuda dan selanjutnya. Aku mengerti perasaan anakku. Aku adalah ibunya, tetapi juga orang yang pernah memangku jabatan kepala tanah perdikan ini untuk waktu yang panjang. Karena itu, maka aku tahu bahwa hubungan antara tanah perdikan ini dengan Pajang cukup baik dan wajar, sehingga sebaiknya Risang tidak merusak hubungan itu karena persoalan yang sebenarnya sangat pribadi. Gandar mengangguk kecil, tetapi ia masih bergumam, seharusnya memang demikian. Jadi bagaimana menurut pendapatmu? Nyi, suara Gandar menjadi berat, kita sebaiknya menunggu sampai hati Risang menjadi tenang. Yang aku cemaskan justru tindakan-tindakan yang segera diambilnya sebelum hatinya tenang. Atau justru semakin bergejolak, sahut Nyi Wiradana. Gandar menarik nafas panjang. Katanya, kita memang berdiri di jalan yang rumit. Aku akan mencoba berbicara dengan Risang sebagai ibunya. Gandar termangu-mangu sejenak. Sementara Sambi Wulung dan Jati Wulung tidak berkata apapun juga. Meskipun dengan jantung yang agak berdebar-debar, Nyi Wiradana melangkah masuk ruang dalam. Ia tahu bahwa Risang berada di dalam biliknya. Karena itu, maka ia pun telah melangkah ke pintu bilik anaknya. Risang, desis Nyi Wiradana ketika ia sudah berdiri di luar pintu bilik itu. Tidak segera terdengar jawaban. Risang, ibunya mengulangi. Risang yang berbaring di pembaringannya pun dengan malas bangkit dan berdiri untuk membuka pintu biliknya. Bersambung ke episode 238. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.